Hai guys, kembali lagi bersama gua di MVT21. Udah lumayan lama nggak up. Kali ini aku akan merangkumkan sebuah film yang lumayan epic. Bentar lagi mau rilis Pengabdi Setan 2 nih. Harus rame-rame nonton ya ke bioskop. Kayaknya bagus banget deh kalau yang bikin Joko Anwar. Udah pasti epic banget lah hasilnya. Nah, kali ini vibes-nya hampir mirip-mirip ala Pengabdi Setan tapi versi Belanda. Penasaran? So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Scene diawali dengan diperlihatkannya anak kecil yang lagi main-main di lantai bawah bersama tikus-tikus kecil, tapi entah kenapa tiba-tiba ada suara-suara aneh di atas. Dia ketakutan sambil bersembunyi, suaranya terdengar begitu keras bahkan darah sampai bercucuran keluar. Lampu tiba-tiba berkedip dan ya, baru dimulai. Singkat cerita, si anak kecil itu udah gede sekarang, namanya adalah Beatrix. Beatrix sudah punya anak juga, namanya adalah nggak tahu, lupa, sebut saja Anita biar gampang. Sayangnya Beatrix ini udah nggak punya suami. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang lumayan sakit-sakitan. Hari itu ada proyek penggalian tanah untuk sekelompok orang-orang yang suka meneliti. Maka si pembuat proyek izin kepada tetangga untuk berada di sekitar daerahnya sementara waktu sampai kerjaan ini selesai. Entah kenapa, hari tiba-tiba sudah malam saja dan kita diarahkan pada seorang pria yang bernama Beckman yang tengah fokus menggali tanah. Tapi, tak lama setelahnya, dia didatangi hantu berwarna putih dan kemudian meninggal secara misterius. Besoknya, orang-orang kaget bagaimana bisa Beckman meninggal dan menurut kesimpulan medis, dia meninggal karena hipotermia. Padahal sebenarnya dia mati karena apa pasti kalian tahulah, kecuali kalau nggak nonton. Nah, pas dilihat nih, ternyata galian itu ada mayat seorang wanita tua yang udah bener-bener tua tapi jasadnya masih utuh. Jadi mereka akan meneliti hal itu. Sementara pada malam harinya rumah Beatrix harus diganggu oleh penampakan salah satu penggali yang sontak membuat kaget ayah Beatrix sampai keesokan harinya dia memarahi Jason. Katanya jangan keliaran di sekitar rumah kami, padahal salah satu penggali dari mereka tuh gak ada yang berkeliaran di situ. Pertemuan ini sempat mengakrabkan Jonas dan Beatrix secara langsung. Sorry tadi namanya bukan Jason tapi Jonas. Karena ayahnya marah-marah dan gak bisa bahasa Inggris, maka Beatrix lah yang menerjemahkan dan kemudian mereka menjadi akrab. Hingga malam harinya mereka berdua memutuskan pergi ke kafe bersama. That's a good one. That's a good one. Baru kenal, baru akrab, Beatrix sudah oversharing mengenai hidupnya. Mulai dari suaminya yang meninggal, ayahnya yang gila dan kehilangan pekerjaan, kemudian ibunya yang mempunyai penyakit misterius. Beatrix merasa kayaknya keluargaku mengalami suatu kutukan deh. Makanya Beatrix sampai sekarang gak mau menikah lagi dan lebih memilih hidup menjanda. Oh iya, dia juga menceritakan soal masa kecilnya yang ketakutan melihat neneknya yang dibunuh secara tragis oleh seseorang yang sampai sekarang dia nggak tahu. Jadi di awal film tadi, neneknya lah yang dibunuh di lantai atas. Sepulangnya Beatrix dari kafe, dia melihat ayahnya sudah standby di depan rumah, berjaga-jaga kalau-kalau ada salah satu penggali yang keliaran di rumahnya. Padahal Beatrix sudah melarang, nanti ayah kedinginan loh. Tapi ya udahlah ya, namanya orang tua kadang suka ngeyel. Beatrix langsung masuk ke rumah, menutup pintu dan mematikan lampu. Tapi tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang secara misterius nongol di kegelapan dengan wajah melasnya meminta air minum. Beatrix sambil berjalan mundur dan ketakutan, laki-laki itu terus mengikutinya dan tak lama kemudian dia langsung menyerang ibu Beatrix, bener-bener kayak kesurupan dan terjadi kekisruhan di sini. Tapi kemudian ayahnya Beatrix datang dan langsung membunuhnya. Terpaksa karena dia hampir membunuh ibu Beatrix. Ini kayaknya kesurupan dia soalnya teriakannya kayak aneh gitu. Coba deh dengerin.
Besoknya, Jason berulang kali meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Ayahnya Beatrix marah-marah dan mengumpat menggunakan bahasa Belanda. Namun karena Jason gak tahu artinya, Beatrix hanya menerjemahkan, "Iya gak apa-apa, dimaafkan, lagian ini bukan salahmu." Setelahnya, Beatrix mengantarkan ibunya ke rumah sakit karena ibunya memiliki semacam gangguan yang cukup aneh. Contohnya kejang-kejang mengerikan seperti ini. Kata dokter, mungkin ini efek dari rasa trauma yang kalut. Kemudian dia disarankan banyak-banyak istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi dan lain-lain. Kemudian mereka pulang. Saat pulang, Beatrix salah fokus sama salah satu laki-laki penggali karyawan Jason dan mengikutinya. Pencariannya mengarah pada ruang bangsal dan tiba-tiba nongol anak kecil yang terus-terusan melihat Beatrix dengan tatapan mengerikan. Beatrix ketakutan dan pergi, namun si bocil ini terus mengikutinya sampai lift, kemudian mengatakan "Nu'a murid", yang artinya dia tidak akan pernah mati. Saat si bocil ini mencoba memegang tangan Beatrix, dia melihat penampakan hantu yang muncul di belakangnya, lalu entah kenapa tiba-tiba dia sesak napas. Beatrix gak peduli dan pergi gitu aja karena ketakutan. Scene kemudian beralih pada Beatrix dan Jonas. Beatrix menanyakan apa yang mereka temukan pada galian, yang kemudian Jonas menjawab bahwa mereka menemukan mayat wanita yang sangat tua. Beatrix kemudian mengajak Jonas menemui ayah Beckman karena nampaknya ayah Beckman tahu mengenai isi galian itu. Namun sebelum ketemu, mereka masih nunggu di sebuah kafe gitu. Beatrix sambil menceritakan kebiasaan aneh ibunya, kalau ibunya suka mengambil bungkusan gula kafe kayak gini nih dan dibawa pulang, kemudian menyuguhkannya pada tamu. Kata Beatrix, itu adalah kebiasaan yang sangat aneh. Gak lama setelahnya ayah Beckman datang dan sedikit menjelaskan tentang kematian anaknya. Begitu pula dengan ditemukannya mayat wanita tua di galian. Kayaknya ini semua ada sangkut pautnya dengan legenda fake. Bapaknya Beckman cuman ngomong gitu doang dan mereka suruh cari tahu sendiri apa maksudnya. Singkat cerita, sesampainya Jonas di markas, dia udah dapat kabar aja tim penggalian sudah menemukan 4 mayat wanita tua. Waduh, banyak juga ternyata. Kira-kira mereka siapa dan kenapa ya? Setelah browsing dan cari tahu mengenai legenda fake, salah satu teman Jonas, Mbak ini, membacakan tentang cerita legendanya. Jadi gini ceritanya. Ini ceritanya bertepatan dengan detik-detik perayaan hari fake. Ini istilahnya emang jarang kita denger ya guys, karena emang legenda Belanda sih kayaknya. Ya udah, lanjut. Pada suatu hari, ada seorang bangsawan jahat bernama Walter. Dia sudah punya istri namanya Helen. Mereka perlakukan warga dengan sangat buruk dan suka foya-foya bergelimang harta. Salah satu warganya ada gadis yang bernama Fake. Mungkin karena Fake ini cantik, Walter kemudian mulai jatuh cinta dengannya sampai suatu waktu, suatu kejadian buruk terjadi. You know lah, Fake hamil. Entah ini terjadi karena suka sama suka atau Fake dipaksa, gak tahu. Helen sang istri mengetahui hal ini, dia marah besar dan mengatakan kalau itu bukan suaminya. Pasti Fake menggunakan ilmu sihir untuk memikat suaminya. Begitulah kayak biasanya cerita di dongeng-dongeng legendaris gitu. Intinya si Fake ini dianggap dukun atau ahli sihir atau penyihir. Akhirnya Fake ditangkap, dimasukkan penjara dalam keadaan hamil besar. Kemudian dia berdoa kepada dewa, tapi yang datang malah iblis Molok yang ingin menawarkan sebuah perjanjian. BTW, iblis Molok diyakini sebagai iblis pengorbanan anak. Sebenarnya di sini tuh nyebutnya bukan iblis ya, tapi dewa. Tapi nih kalau ngelihat tampangnya begini lebih cocok dipanggil iblis saja. Molok datang akan membantunya, tapi Fake harus mengorbankan anaknya yang belum lahir tersebut. Akhirnya Fake setuju nih sama perjanjian itu, perjanjian dengan setan atau iblis itu. Kemudian dia langsung dikasih tanda iblis di dahinya. Di dahinya. Tandanya seperti itu. Helen yang mengetahui hal itu sudah berteriak, "Tobatlah, itu perbuatan dosa." Tapi udah nggak digubris sama Fake karena di sini Fake tertindas. Dia udah putus asa dan nggak ngerti harus gimana. Setelah ini Fake menggorok lahirnya dengan arah vertikal dan setelahnya kehidupan dan nafas Helen menjadi milik Fake seutuhnya.
Jadi gini guys, maksudnya Fake ini sudah menyatu dengan iblis. Ketika dia menggorok tubuhnya kemudian mati, jiwanya akan pindah ke Helen, yang menyebabkan jiwa Helen mati tapi tubuhnya dipakai oleh iblis Fake. Makanya tadi aku bilang setelahnya kehidupan dan nafas Helen menjadi milik Fake seutuhnya. Paham ya? Paham dong, masa enggak? Setelah ini, Fake memanfaatkan jabatan suaminya untuk memimpin negara dan ternyata negaranya benar-benar sejahtera dan makmur, nggak seperti yang dulunya. Akhirnya diperingatilah legenda Fake. Nah, konon katanya hantu-hantu yang berkeliaran di rawa yang awal-awal film suka ada hantu-hantu itu tuh dipercayai oleh masyarakat bahwa itu adalah arwah Helen yang gentayangan penuh dengan dendam dan amarah karena Fake merampas kehidupannya. Begitulah ceritanya. Eventually the worst happened. Kebetulan di sisi lainnya Beatrix juga sedang melihat pertunjukan anaknya yang sedang memerankan Fake pada teater yang diselenggarakan di sekolah karena hari itu tepat hari perayaan Fake. Tiba-tiba Beatrix langsung kaget dan keinget masa kecilnya. Dia langsung pergi ke tempat terapi psikologi, dia dihipnotis. Pikirannya menjelajah ke masa lalu yang menampakkannya pada mendiang neneknya yang dibunuh. Nah, di situ sekelebat neneknya juga ada luka gorok vertikal di bagian lehernya. Nah, kira-kira ada apa ini? Dari situ Beatrix langsung pergi ke campnya si Jonas. Kebetulan Jonas gak ada di sana karena dia tengah asik merayakan pesta di balai kota, yaitu pesta perayaan Fake. Beatrix sudah sempat dilarang gak boleh masuk, tapi dia langsung robos masuk dengan wajah sedihnya. Ternyata sudah ada 8 mayat yang ditemukan di sana. Ketika Beatrix bertanya, apakah mereka dari peradaban yang berbeda? Si cewek ini menjawab, iya. Ketika semua orang tengah asik merayakan pesta, Beatrix bingung sendiri pengen cepat-cepat keluar dari rumah karena tampaknya Beatrix mengetahui sesuatu. Sementara ayahnya Beatrix di sisi lain, dia dikepung di tengah hutan oleh segerombolan arwah wanita berbaju putih. Scene ini hampir persis dengan Pengabdi Setan kalau kalian pernah nonton. Bedanya mereka pakai baju putih. Entah apa yang terjadi, sepertinya salah satu dari mereka masuk ke tubuh ayah Beatrix yang sekarang sedang mengarah ke rumah. Ya, seperti pada umumnya film-film horor, Beatrix gak bisa keluar karena ayahnya sudah standby di luar seperti orang kesurupan. Bahkan nekat memecahkan kaca, dia makin panik dan ketakutan sampai terjadilah kejadian serang-serangan antara ayah Beatrix dan ibu Beatrix. Ini pokoknya yang diserang orang-orang kesurupan ibu Beatrix terus, entah kenapa. Nanti kalian pasti akan tahu di akhir cerita. Kemudian scene beralih ke wanita teman Jonas yang menyusul Jonas ke perayaan pesta. Dia menyampaikan kabar kalau Beatrix tadi ke camp. Dia kelihatan kayak sedih dan panik gitu, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan dia langsung berlari ke rumah untuk menyelamatkan keluarganya, katanya gitu. Beberapa detik setelah terdiam, si wanita itu kemudian menyadari apa jangan-jangan ritual pengorbanan Fake masih terjadi sampai sekarang dan warga-warga ini sedang melakukan ritual itu. Makanya mayat-mayat tadi banyak banget kan. Setelah beberapa menit berpikir dan kayaknya emang iya, Jonas langsung pergi ke rumah Beatrix untuk melihat keadaannya. Kita kembali lagi ke scene Beatrix. Pertarungan masih dimulai sampai ayah Beatrix tiba-tiba dipukul oleh ibunya Beatrix. Nah, dari sini kayaknya udah kayak ada yang janggal gitu kalau kalian paham. Sesaat setelahnya Beatrix sudah tidur di kasur dengan baju warna putih terikat. Kemudian ada segerombolan kaum mengerikan datang dan disusul dengan munculnya ibu Beatrix yang berada di tengah-tengah. Seperti ada yang aneh di sini. Beatrix sangat ketakutan. Ibunya mengatakan, "Tidak apa-apa, ini hanya sementara." Kemudian dia langsung menggorok lehernya dengan arah vertikal. Namun beberapa menit kemudian muncullah hantu wanita dengan lambang Molok di dahinya mendekati tubuh Beatrix pelan-pelan, kemudian masuk ke dalamnya yang menyebabkan Beatrix kejang-kejang sampai darah mayat ibunya ketransfer ke silingan-silingan kayu. Dan anaknya si Beatrix ini ada di bawah sana ketakutan banget. Kejadian ini sama banget dengan apa yang dialami Beatrix ketika dia masih kecil dahulu kala.
Jadi posisinya anak ini tuh nggak tahu apa-apa yang terjadi dengan ibunya di atas sana. Setelah kejadian tersebut, Jonas kemudian datang masuk ke dalam pelan-pelan dengan melihat betapa berantakannya rumah ini dengan mayat bapaknya Beatrix yang kegantung di dinding. Jadi kayaknya bapaknya Beatrix ini sudah meninggal. Jonas melihat anaknya Beatrix yang ketakutan dan beberapa detik kemudian Beatrix turun ke bawah langsung memeluk anaknya. Beberapa bulan kemudian, scene kemudian beralih ke Beatrix dan Jonas yang lagi duduk di kafe, tampaknya sedang membicarakan sesuatu. Ternyata Jonas menawarinya untuk pindah ke rumah baru, tepatnya berada di Inggris kalau nggak salah. Lupa guys negaranya mana, pokoknya pindah gitu. Intinya Beatrix ditawarin untuk pindah rumah gratis dan di dalamnya sudah ada perabotan dan perlengkapan. Baik banget loh si Jonas ini, soalnya harga rumah kan mahal ya. Tapi entah kenapa Beatrix bersikap aneh dan mencurigakan. Dia menolak penawaran itu, padahal dulunya dia pernah bilang pengen segera kabur dari rumah. Anehnya sekarang malah gak mau pergi dari rumah. Setelah semua kejadian yang dia alami, bahkan dia juga punya kebiasaan yang sama dengan ibunya, mengambil gula kemasan kafe dan dibawa pulang. Padahal dulu Beatrix mengatakan itu adalah kebiasaan yang aneh, tapi sekarang malah dia yang melakukannya. Kan tambah aneh. Jonas merasa kayak ada yang beda gitu dengan Beatrix. Singkat cerita, malam pun tiba. Beatrix tengah duduk di ruang tamu bersama anaknya. Beberapa menit setelahnya mereka menatap jendela dan disinilah kita mengetahui fakta bahwa sesungguhnya Beatrix sudah meninggal. Yang bersama anaknya sekarang adalah Fake, si iblis Moloch yang merampas raga Beatrix. Dia akan menjaga anaknya Beatrix sampai besar dan akan mengambil raganya ketika waktu sudah datang. Ritual pengorbanan ini abadi dan gak akan pernah berhenti, seperti kata bocil berbaju merah, Nu'a Murid, dia gak akan pernah mati. Anyway, film pun tamat. Nah, di sini aku akan ngejelasin kenapa orang-orang kesurupan itu pada nyerang ibunya Beatrix, karena emang ibunya Beatrix itu udah diisi sama iblis Moloch. Nah, yang orang-orang kesurupan itu disurupin sama si baju-baju merah. Dan orang-orang yang yang kesurupan itu, dia itu disurupin sama, kaget banget ya Allah. Dan orang-orang yang disurupi itu disurupin sama ibunya Beatrix. Tahu kan maksudnya? Jadi ibunya Beatrix itu sebenarnya bukan ibunya. Ibunya itu udah mati, tapi raganya itu dipakai sama iblis Moloch. Soalnya iblis itu akan memakai tubuhnya Beatrix buat menyambung hidupnya gitu. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa nonton Pengabdi Setan season 2. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.